Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Beragam informasi budaya dari Belajar Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belajar Sumba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dodolorku di Badobai, berada di suasana siang hari ini. Kita bertemu lagi dalam acara tentunya Siaran Budaya Belajar Sumba. Dan topik yang kita bahas adalah pengembangan UMKM berbasis potensi daerah. Dan acara ini juga disiarkan tentunya melalui Perumpat Network Belajar Sumba, terdiri dari Bengkulu di 91,7 FM, Lampung di 88,5 FM, Jambi di 99,2 FM, Sungai Liat di 103,9 FM, dan Palembang di 88,4 FM. Dan tentunya saat ini dodolurku kita sudah kehadiran sumber kita. Pepatah bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Sudah hadir di studio Perumpat saat ini adalah Bapak Dr. Insinyur Julian Junaidi MSI. Beliau adalah dosen dan juga Ketua Laboratorium Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Sriwijaya Palembang. Dan bahasan kita kali ini dodolur adalah tentang pengembangan UMKM berbasis potensi daerah. Nah, kami juga ngundang dodolur untuk bisa berpartisipasi lewat line telepon di 0711 35 1656. Nah, kita bakal tentunya menyapa dulu narasumber kita untuk kesempatan di suasana siang hari ini kepada ini kakak kami Dr. Insinyur Julian Junaidi MSI. Halo, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, Kak Julian, ketemu lagi kita di kesempatan siang hari ini, tapi dengan acara yang berbeda. Acara kita adalah tentunya obrolan budaya belajar Sumba. Dan topik ataupun tema kita kali ini adalah tentang pengembangan UMKM berbasis potensi daerah. Nah, ini masih tetap jalan aktivitasnya Kak? Masih ya, begoyur kalau juang kita Palembang. Begoyur ya. Oke. Nah, ini menarik nih Kak, tentang pengembangan UMKM berbasis potensi daerah. Kita pengen tahu dulu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pengembangan usaha berbasis potensi daerah. Mungkin terlebih dahulu itu dulu yang dijelaskan. Pertama memang harus kita akui bahwa UMKM ini adalah sektor yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Karena biasanya masyarakat ini hanya mampu berbisnis di wilayah menengah dan kecil ini. Kalau usaha besar kan biasanya masyarakat nggak mampu. Karena itu memang kalau kita mau mengembangkan UMKM ini memang harus kita tahu dulu potensi di daerah ini apa. Nah, kalau kita lihat misalnya potensi daerah kita ini ada produk mentah misalnya. Kalau untuk UMKM itu banyak sekali produk pertanian. Jadi apakah pangan, sayuran, hortikultura, bunga termasuk ya. Dan kalau produk olahan biasanya kuliner. Jadi produk olahan makanan itu juga potensi yang bisa dikembangkan di Sumatera Selatan, termasuk khususnya Palembang. Jadi kalau Palembang itu sangat dikenal dengan kulinernya. Potensinya di situ ya. Di situ. Karena itu memang potensi ini harus kita kembangkan. Kalau kita mau mengembangkan UMKM itu paling tidak ada 4 hal yang strategis ya. Pertama, apa saja nih Kak? Kita bicara bagaimana mengembangkan produknya. Bagaimana mengembangkan produknya? Yang kedua, bagaimana mengembangkan pasarnya. Bagaimana mengembangkan pasar? Yang ketiga, bagaimana mengembangkan pembiayaan atau permodalan. Yang keempat itu soal kelembagaan. Kelembagaan. Artinya kalau kelembagaan legalitas ya Kak? Legalitas, bagaimana badan hukumnya, PIRT-nya, halalnya, itu kan, sertifikat halal dan yang lainnya. Nah, kalau kita bicara produk, pengembangan produk paling tidak ada 3.
Apa saja itu Bagaimana tiga? kualitas, Kualitasnya. kuantitas, dan kontinuitas. Oke, kualitas, kuantitas, Continue. continuenya. Ya, UMKM itu tantangannya di situ, Harus continue. harus continue. Ya. Kalau tidak continue, tidak tole wong lagi. Nah, kalau tidak continue kadang-kadang kadang ngado, kadang tidak. Tidak, Nah, itu kadang-kadang orang akhirnya produk itu susah. Beda dengan produk-produk industri yang dipasok dari misalnya industri yang produk olahan industri dari luar ya. Dia kontinuitas selalu ada. Oke. Karena memang produknya lebih awet dan lain sebagainya. Nah, kalau UMKM kita kadang-kadang memang satu persoalan kualitas. Nah, kualitas ini kan harus sangat dijaga. Jadi bagaimana dia standarisasinya, bagaimana kalau kuliner tuh rasanya jangan berubah-ubah misalnya kan. Oke. Jangan hari ini Cak ini rasanya rasanya besok lah berubah lagi. berubah misalnya. lagi. Nah, ukuran Iya. dan lain sebagainya. Kuantitas begitu. Kadang-kadang orang mau minta jumlah tertentu harus bisa dipenuhi. Oke. Jadi kuantitas ya. Jadi misalnya orang minta nak beli pempek misalnya 1.000. 1000 pieces pokoknya kami Pokoknya tahu. bisa diadokan. Oke. Jangan bikin juga lah Juga. istilah. Ya. Oke. Dan kontinuitas itu dari sisi pengembangan produknya. Yang kedua pasar, ini juga penting. Pasar ini biasanya apakah kita hanya menangkap peluang pasar yang sudah ada atau kita menciptakan pasar baru. Misalnya biasanya peluang pasar yang sudah ada ini kalau produk itu sudah dikenal dan pembelinya sudah ada. Sampelnya seperti apa nih Kak? Misalnya kalau produk-produk misalnya makanan ya, yang sudah dikenal misalnya kayak pempek, barang nyolado, peminat nyolado. Itu biasanya sudah ceto gitu. Ceto, itu lebih gampang. Lebih gampang. Tapi yang sulit itu barangnya sudah ada tapi masyarakat belum kenal dengan barang. Misalnya ada produk yang baru kita buat, nah itu promosinya harus gencar supaya orang mengenal produk yang kita tawarkan ini. Cara menciptakan tentunya tadi Kakak sempat menyinggung untuk bisa menciptakan pasar yang baru. Itu seperti apa nih Kak? Pertama memang harus promosi. Ya, promosi harus gencar. Yang kedua kita harus tahu di mana ceruk. Istilah ceruk itu celah. Celahnya di mana kan? Iya. Biasanya nyari selonyo gitu. Nah, nyari selonyo di mana? Nyari selonyo di mana? Oke. Biasanya tidak semua pasar itu sudah jenuh. Ada bagian-bagian yang misalnya yang ceruk istilahnya itu ada pasar itu untuk orang dewasa. Ada untuk misalnya anak-anak. Nah, misalnya masih ada untuk remaja misalnya. Nah, fragmentasi pasar ini kan macam-macam. Jadi masyarakat sekarang ini bukan zaman kita dulu. Pokoknya selera yang tua, yang muda, yang anak-anak sama. Kalau sekarang ini kadang-kadang beda-beda. Selera wong tua beda, remaja beda, wong setengah baya beda. Itu juga sebenarnya bagaimana kita menciptakan pasar. Artinya kita juga harus cermat dalam arti kata melihat celah itu Kak ya? Celah itu. Misalnya kafe. Misalnya kafe yang sudah banyak kafe untuk anak muda. Anak muda. Bisa baik ternyata belum ada kafe untuk wong tua. Wong tua yang juga butuh juga kan, refreshing juga, betul. Atau makanan misalnya. Kalau anak muda misalnya makannya seneng yang pedas-pedas. Cak mana yang tua misalnya. Nah, kita harus bisa menciptakan itu. Jadi menciptakan pasar. Yang kedua pembiayaan. Biasanya UMKM juga ada masalah di pembiayaan. Terbentur di situ. Itu seperti apa nih Kak? Pertama memang soal pembiayaan ini bisa dari modal sendiri. Modal sendiri. Kalau tidak bisa modal pinjaman. Nah kalau modal sendiri kan artinya mereka punya tabungan atau warisan bisa juga. Iya. Pacar jadi modal ya. Jadi modal. Kadang-kadang itu kita harus juga bagaimana membina UMKM ini untuk bisa mengakses perbankan, mengakses modal-modal pinjaman lain. Ini juga harus pembinaannya harus juga ini. Yang kedua kelembagaan tadi. Kalau misalnya usaha itu agak besar perlu badan hukum. Yang kedua soal izin-izin, PIRT-nya cak mano. Sudah itu termasuk juga apakah ada perlu sertifikat halal misalnya, BP POM dan lain sebagainya. Nah ini kan tentunya usaha yang tentu dijalani itu kan adalah dalam bentuk untuk menggeliatkan ekonomi. Ya. Nah ini kan artinya perlu peran serta langsung daripada pemerintah sendiri untuk bisa peduli nih terhadap pelaku ini. Ini bagaimana Kak? Peran ini bukan cuma pemerintah Cek Gaya. Tapi galo-galo. Galo-galo gitu perlu peran. Misalnya pemerintah udah pasti ya karena dia punya misalnya
OPD, dinas dan Dan perdagangan, perindustrian misalnya. Sektor swasta juga perlu. swasta, Sekarang kan oke. sudah banyak BUMN yang juga membina UMKM. Iya, iya. Misalnya Pusri itu ngadukan lomba misalnya Pertamina. Bahkan juga mereka memberikan pembiayaan misalnya. Melalui dana CSR-nya itu Dana ya. CSR Oke. misalnya. Termasuk juga para peneliti di universitas misalnya. Perlu juga menciptakan inovasi baru, termasuk juga pengabdian kepada masyarakat. Oke. Nah, kita sekarang lagi ada pengabdian, Cek. Seperti nggak lakukan dengan kawan-kawan Iya, ya. kami Ini lagi seperti apa nih? bina kemplang tunu dengan purun. di Kemplang tunu dengan purun. di Pedamaran. Oke, kemplang tunu tuh kemplang panggang. Kemplang panggang, Cek. Purun tuh Purun tuh Tiker. tikar purun. Tapi kita tikar purun. diversifikasi produknya, jangan cuma sekedar tikar. Gitu aja dibikin tas, bikin yang tas dari lain-lain. purun tadi. Yo. Oke. Nah, kalau bisa ditambah lagi ornamen-ornamen kan. Nah, kenapa? Itu sudah ada pasarnya belum Kak kira-kira? Nah, Yang kayak kalau- purun seperti itu kan? Kalau kemplang tuni lah ada pasar, cuman pasar lokal. Pasar lokal. Nah, kita Cak mana harap- kalau baca sampai nasional. Nasional dan juga kita bantu dengan pemasaran digitalnya. Pemasaran digital. Ya, Oke. jangan cuma pemasaran offline tapi juga pemasaran online. Supaya dia bisa menjangkau pasar yang Jauh lebih luas ya. Oke. tidak ada cuma di sekitar Pedamaran baik. Kalau baca antar pulau atau sampai ke kota-kota lain. Belum ngasuh be wong tuh kemplang tunu gitu cak mana Woi, deh. mantap dan Wah, juga ininya apalagi dengan sambel hijau- itu ya. sambelnya itu. Atau kan ya. Nah, kemplang tuni itu unik, Cek, di situ, Cek. Dia tidak dibakar di arang. Oh, Dia oke. digoreng di pasir. Oh, kemplang tununya digoreng Jadi pasir itu dibersih ke dulu, Mm-mm. kage masuk ke dalam kuali besar, Mm-mm. kage kemplang yang sudah dibuat direbus itu, Direbus ayo dikeringkan, udah kering nah ya. digoreng dengan campur kayak orang buat kacang goreng, Oh, jadi dia artinya tidak menggunakan minyak. tidak menggunakan minyak. Heeh. Dan juga dia Itu apa jauh namanya, lebih hemat atau jauh lebih seperti apa nih Kak? dia tidak, kalau dia dengan arang kadang mutung, Cek. Nah, agak ada mutung-mutungnya. Kalau itu tidak mutung. Tidak mutung. Nah, itu Iya, iya. kelebihannya. Tapi kan tadi dari pasir. Kalau dia dari pasir apakah tidak mengganggu cita rasa seperti itu? Kak? Tidak, Cek. Cuman hati-hati baik, jangan sampai nempel, Cek. Kerenjes rasanya. Kerenjes rasanya. Kalau nempel di kemplangnya rasa pas. Nah, itu memang harus Iya, iya. dibersihkan kalau ada Bersihkan. nempel. Iya, Nah, iya. Oke, ini termasuk menarik. juga kemasan, Cek. Apa? Kemasan packingnya harus Packingnya, kita ini, supaya dia oh. awet, misalnya packingnya harus di sealer dan di ini. Oh, jadi sudah ya kawan-kawan dari Yo, Unsri dari sudah melakukan hal Unsri, tersebut dari ya. Jurusan sosial ekonomi. Cek. Sosial ekonomi ya, Pertanian, ya. pertanian. Wah, luar biasa nih. Oke, mengapa sebenarnya mengapa dikatakan penting bagi suatu daerah untuk mengembangkan usaha berdasarkan potensi lokal nih Kak? Pertama, Cek, wong nih tidak baca nak jadi pegawai kalau, Cek. Kesempatan jadi Iya, iya, PNS, bener. jadi karyawan perusahaan Iya. tuh makin terbatas, Cek. Makin terbatas. Apalagi sekarang kan banyak lulusan-lulusan sekolah. Makanya di Unsri itu kita dorong, terutama di program studi agribisnis. Jangan Untuk membuka bisnis sendiri ya, gitu kan? jangan sampai dia pikirannya tuh nak jadi pegawai baik. Yo kalau zaman kita dulu masih banyak peluang. Peluang. Sekarang makin sempit. Iya. Maka itu kita dorong supaya generasi muda ini, terutama angkatan kerja kita yang katanya bonus demografi sekarang ini Iya, makin besar itu, Makin besar. kita dorong untuk berbisnis, Cek. Kalau dia, terutama UMKM ini yang potensi. Yang kedua, negara itu akan maju kalau banyak entrepreneurnya, Cek. Oh, negara kan Ya, banyak entrepreneur. ya, pelaku usaha. Pelaku usaha. Jadi kayak Singapura dan negara-negara maju tuh pelaku usahanya sudah cukup tinggi. Kalau Jadi- kita masih kurang, Cek. Padahal Palembang ini, Cek, dari nenek moyang kita dulu lah berbisnis. Berbisnis. Iya, ada Iya. kisah tentang di Kesultanan Palembang dan lain sebagainya. Wong sudah berbisnis lada, bisnis karet itu sampai ke luar negeri. Jadi wong Palembang itu sebenarnya punya bakat untuk berbisnis. Untuk berbisnis Iya, tadi. iya. Apakah kenapa jadi akhirnya kan ini kan wong Palembang dari dulu sebenarnya berbisnis. Iya. Tapi sekarang kok banyak paradigma pikirnya ya kecak mana kalau pacak ya jadi pegawai ini kenapa sampai ada Kadang-kadang tidak diturun ke, Cek. tidak diturun ke dari Yo, dari ininya, dari kadang-kadang keluarganya. apa,
Wong tua ini seneng dan kalau anaknya tuh begawi dengan seragam rapi. Iya. Di ruangan nasi kayak sini cek dingin. Iya. Cuman kalau nak buka UMKM itu cek berdarah-darah cek kalau Iya. bagi modal kecil cek. Kadang-kadang tidur sampai jam 11-12 malam Iya. untuk nyiap ke jualan besok. Jualan besok. misalnya. Nah, ini. Tapi kalau dia sudah berhasil, kadang-kadang penghasilannya jauh lebih besar dari pegawai. Pegawai, Iya. benar. Nah, Kalau nak besar tuh sebenarnya tidak dari pegawai, jadi pengusaha tuh lah. jadi pengusaha cek. Oke, ini menarik. Nah, apa baik yang menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan usaha yang berbasis potensi daerah nih, Kak? Terutama soal inovasi cek. Inovasi. Produk itu tidak baca itu-itulah bae cek. Masyarakat Palembang ini mudah bosen cek. Malekan nih. Malekan. Yo. Kalau jingoknya barang gitu tuh, itulah dak katik apa namanya Aduh, gebrakan perubahan, baru. sudah. Dia nak nyari. Nah, inovasi ini cek. Nah, inovasi itu lahir dari kreativitas. Jadi wong harus kreatif lah bagaimana mengembangkan produk. Yang kedua, pasarnya harus semakin luas ya. Pasar harus semakin luas. Oke. Jangan cuman kita kalau nak jual pempek di lorong bae. Kalau pacak kan bisa kita ngirim ke tempat lain. Kota lain. Oh, jadi itu ya artinya perlu ya inovasi tersebut. Nah, tadi kan Kakak sempat menyinggung bahwa ini dari laboratorium komunikasi dan juga pengembangan masyarakat ya, Kak, dari jurusan sosial ekonomi pertanian unsur sudah melakukan sebuah gebrakan seperti itu untuk tentunya membantu para pelaku usaha kecil dan juga menengah. Nah, ketika terjun langsung ke masyarakat, sebenarnya apa yang menjadi kendala yang mungkin dilihat dari kawan-kawan dari unsur ini, Kak? Nah, pertama memang informasi. Masih kurang informasi. Lalu mereka tidak berani kadang-kadang mengambil resiko untuk misalnya membuat produk itu lebih bervariasi, untuk mencoba meningkatkan harga yang lebih tinggi tapi dengan kemasan yang lebih bagus. Lebih bagus, oke. Nah, keberanian untuk ngambil resiko ini. Nah, ini yang harus, itu ada mindset kewirausahaannya belum tumbuh. Jadi mindset entrepreneurnya, nah itu yang harus kita bangkitkan. Jadi mindset sebagai pelaku usaha ini. Nah, kebanyakan kita nih pelaku usaha ini sekedar untuk bertahan hidup baik, cek. Iya, jadilah cukup lah. Untuk nyekolahkan anak. Kayak kalau anaknya kayak dia omongnya. Kalau pacak jadi pegawai nak, jangan pecah jualan di Kemplang Tunu. Iya. Dulu kan perintis awal yang jualan pempek itu wong Palembang di lorong-lorong cek. Mek yang di lorong itu. Nah. Iya. Ibu-ibu lorong itu. Cuman dia ngomong dengan anaknya, nak kakek sekolah tinggi-tinggi kakek jadi pegawai. Nah, setelah dia sekolah tinggi dan jadi pegawai, mek tadi berhenti jual pempek. Karena untuk bertahan hidup. Ketika pempek jadi industri, yang neruskannya bukan keturunan mek yang di lorong tadi. Yang lain lagi. Yang candy, beringin dan lain sebagainya. Coba kalau Mek tadi ngomong, nak kalau Mek pacak jualan di lorong, kamu kaget kalau harus bisa punya toko besar. Kamu belajar dulu di laboratorium komunikasi dan pengembangan masyarakat. Itu ya. Nah, itu mindset itu, Cek. Mindset sebagai entrepreneur. Itu ya tantangan paling besar. Bukan membuat usaha sekedar bertahan hidup. Nah, banyak kita nih, Cek, yang kecil-kecil ini, yang pelaku-pelaku mikro, membuat usaha ekonomi itu sekedar bertahan hidup. Kalau bisa dia nasihat jangan pecah mek, jangan cak ma, jual pempek di lorong ini malu. Jadi pegawai baik. Padahal harusnya dia nasihat anaknya cak mana dikembangkan usaha mek ini, usaha ibu nih, mak nih kan. Kalau cuman kita bisa jualan di lorong, kaget kita jualan di toko besar. Kalau bisa jualan sampai ke Singapura. Nah, itu mindset ya. Itu ya. Mindset wirausaha itu yang perlu kita tanamkan. Untuk mikir sampai sejauh itu majunya harusnya gitu kan. Ya. Boleh kalau nak ibarat kata nak jadi berseragam tetap boleh, tapi usaha kita tetap harus maju seperti itu kan. Itu ininya. Oh, jadi artinya negara-negara yang maju seperti Kakak Katuka tadi itu maju dikarenakan entrepreneur banyak. banyak. Entrepreneursnya banyak. Banyak. Kita masih jauh. Cek. Nah, yang kedua memang problem kita nih ekonomi kita nih masih ekonomi ekstraktif. Ekstraktif itu artinya usaha-usaha besar kayak pertambangan dan lain sebagainya itu. Kita belum mengembangkan usaha kecil tadi. UMKM ini. Nah, ke depan memang
istilahnya ekonomi kerakyatan nih, Cek. Iya, ekonomi Yang harus kita kerakyatan. kembangkan gini. Mhm. Jadi yang usaha-usaha kecil ini kan pelakunya itu kan banyak masyarakat biasa, Cek. Oke. Tapi kalau tambang batu bara, Mm-mm. tambang migas, tidak baca ya, itu masyarakat kecil kan. Masyarakat kecil. Nah kalau kita ingin misalnya ekonomi ini tumbuh Mm-mm. dan duit itu beredar banyak di masyarakat, masyarakat. memang UMKM ini harus kita galakkan. Yang ekonomi kerakyatan tadi Kerakyatan ya. tadi, Cek. Mm-mm, Iya. mm-mm. Jadi dari kita untuk kita juga Iya, akhirnya Cek, supaya kan? kesenjangan ini jangan terlalu lebar, Cek. Terlalu lebar. Iya, jangan Sekarang semua- terlalu lebar. Iya, ekonomi itu hanya ekonomi besar-besar baik. Oke, ya. Nah, sekarang cak mano? Yang Di ekonomi kecil ini kecil-kecil dibangkitkan juga, dibangkitkan sehingga dia tumbuh. tumbuh. Iya, Mhm. sehingga memberikan nilai tambah akhirnya kage kesejahteraan masyarakat jauh lebih baik. Lebih meningkat. Nah Iya. ini kan selama sudah berapa lama nih Kak dari Unsri tentunya melakukan gebrakan ini Kak? Sampai kan katanya tantangannya Ya, adalah kita nih, merubah paradigma pikirnya. Kita Cak, ini kan? ada Tridharma perguruan tinggi. Oke. Ya, selain kita melakukan pendidikan pengajaran, Mm-mm. melakukan penelitian, kita juga melakukan pengabdian masyarakat. Mm-mm. Mm-mm. Nah, pembinaan UMKM dan lain sebagainya ini Mm-mm. itu bagian dari Pembinaan masyarakat, pengabdian masyarakat. pengabdian masyarakat. Oke. Nah, jadi setiap dosen itu diwajibkan paling tidak sekali satu semester Satu semester dia melakukan kegiatan pengabdian masyarakat untuk membina masyarakat yang ada di yang ada sekitar. di pedesaan, UMKM dan lain sebagainya. Oh, itu tantangannya Iya. kayak ini ya. Oke, untuk dodolor kayaknya diatur baik untuk bisa berpartisipasi ya, baik dari yang RRI di Sebelah Sumba, dari Bengkulu, dari Lampung, dari Jambi, dari Sungai Liat atau dari Palembang dewe. Untuk kalau misalnya Adi nak ditanya ke tentunya dengan narasumber kita melalui line telepon di 0711 351656. Cek, kita bahasa Palembang nih ngerti tak yang di Bengkulu di mana-mana? Ah, ngerti. Ngerti, Cek? Jadi boleh dicampur-campur. Makanya tadi Iya. bahasa Indonesia Nah, campur-campur bahasa Palembang. Jadi dicampur-campur bahasa. Campur, ya? Bahasa Indonesia. Karena mereka mela online juga, Nah. kadang mereka pakai bahasa kita juga Nah, gitu iya, kan iya, ini iya, ngikutin kita kayak gitu. Oke, kita tahan dulu ya Kak. Kita hadirkan dulu sih kok lagu pilihan berikut ini. Ada dari punyanya Rian Prabu. Kali ini kita hadirkan dengan judulnya Cak Pakam.
Oke, 88,4 MHz per 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih di obrolan budaya belajar Sumba dengan topik pengembangan UMKM berbasis potensi daerah. Nah, ada dulur dipersilahkan kalau nak bergabung di line telepon 0711 35 dan atau juga mungkin dulur bisa berpartisipasi di 0897 7884 melalui WA kita ya. Jadi WA yang masuk insya Allah pertanyaannya akan kita bacakan. Oke, kita masih tentunya dengan narasumber kita ya, kakak kami Dr. Insinyur Julian Junaidi MSI ya. Tentunya pembahasan tentang pengembangan UMKM berbasis potensi daerah. Kita bakal sapa lagi. Kita berlanjut lagi kan Do. Nah, ini menarik sekali ya. Sudah dengar kok lagu Cak Pakam. Ini bergoyang-goyang. Biar kita tidak ngantuk. Jadi kita lanjut lagi tentunya untuk obrolan kita pada kesempatan di suasana siang hari ini. Nah, kalau kita ngomongkan tentang potensi daerah, itu Sumatera Selatan ini termasuk kayu ya Kak ya? Dari dataran tinggi sampai ke pesisir. Pesisir. Ya, kalau Sumsel ya. Untuk Sumatera Selatan. Okay. Dataran tinggi kita ada kopi ya. Kopi. Cak di Basemas itu ya? Yo, di Pagaralam. Itu juga peluang juga untuk UMKM untuk supaya kopi ini jangan dijual biji mentah tapi diolah jadi kopi bubuk sampai muka misalnya gerai-gerai kopinya bisa dibuat oleh-oleh. Kalau di pesisir kelapo misalnya, kelapo itu juga bisa ini jadi apa diolah kan, ada nata de kuku dan lain sebagainya. Nah di tengah ini macam-macam deh, ada pangan, sayuran dan lain sebagainya. Nah itu dari posisi dari agro ekosistem namanya ya. Nah belum lagi kita ini punya 17 kabupaten kota. 17 kabupaten kota punya keunggulan masing-masing. Iya. Punya etnis yang banyak. Etnis yang banyak juga beragam. Yang potensi yang bisa kita kembangkan. Ada yang pengrajin, ada yang memproduksi produk-produk khas misalnya dari duren baik pacak diolah jadi lempok jadi apa kan. Nah jadi memang potensi daerah ini sangat kayu. Tinggal cak mana kita membuat strategi pengembangan UMKM itu tidak bisa seragam, harus disesuaikan. Ya untuk misalnya pengembangan produk kopi misalnya harus ada strategi khusus. Untuk wilayah-wilayah misalnya di pesisir yang banyak menghasil ikan dan sebagainya kan dari produk olahan ikan juga banyak. Yang bisa dikembangkan. Untuk kuliner misalnya bikin pempek, kemplang. Jadi artinya pemerintah daerah tuh harus bisa membidik yang mana-mana kira-kira ini kan? Harus memang spesifik lokasi mana yang mau kita kembangkan dan produk apa yang unggulan di wilayah tersebut. Dan kalau bisa memang itu sudah menjadi tradisi di masyarakat. Jadi tidak ada payah gitu misalnya untuk memperkenalkan dan mengembangkannya. Nah ini untuk mengidentifikasinya dewek itu cak mana caranya Kak? Biasanya itu ada kajian lah ya, kajian awal misalnya pemetaan dari potensi di wilayah daerah tersebut dan data-data itu sebenarnya sudah banyak, kajian-kajian sebelumnya itu sudah ada kan. Jadi, nah kita ini kan agak tadi kakak sempat menyinggung misalnya kayak kita nih kayu nih cek kayak dari 17 kabupaten dan kota dari dataran tinggi sampai ke dataran rendah sampai ke pesisir seperti itu. Nah, termasuk misalnya di dataran tinggi tadi ada kopi yang kita tahu dari daerah Pagaralam. Tapi kan sesuatu yang sangat miris nih Kak dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi sekarang ini kan banyak kita nih masyarakat kita gitu kan itu lebih pada cinta pada bukannya produksi lokal, bukan hasil dari ini lokal. Ini kan tadi kakak juga sempat nyinggung bahwa kalau pacak nih kopinya jangan dijual yang mentah gitu kan. Kalau bisa cak mana produksinya karena kita juga ini kopi kita dijual keluar misalnya itu di luar ngolahnya kita belinya balik lagi ke kita gitu. Nah ini kan dengan adanya kopi-kopi yang ini hari kalau ndak ada ngopi di itu gitu kan rasanya ndak ada gaul, rasanya ndak ada cak mana gitu. Nah ini cak mana nih Kak? Nah memang ini kan karena promosi yang gencar dari industri-industri yang ada. Nah itu keberhasilan mereka berarti? Keberhasilan mereka. Saatnya kita juga melakukan promosi untuk produk-produk lokal gitu. Kalau bisa dari tokoh-tokoh masyarakat, pejabat itu memberikan contoh untuk memakai produk-produk yang diproduksi dari kita. Termasuk juga misalnya
pangan olahan misalnya. Kadang-kadang lebih senang yang membeli pangan-pangan yang dari luar. Dari misalnya luar. kan. Padahal kita bisa buat misalnya kan, keripik misalnya kan. Iya. Itu kan senang yang keripik yang ada di mall-mall. Mall-mall, gitu kan. betul, betul. Padahal keripik itu ada. Cuman memang kadang-kadang keripik itu nih Packagingnya packaging, tidak menarik dianggap seperti itu kan. kualitasnya, rasonya. Nah ini yang kadang-kadang harus kita cari inovasi-inovasi untuk apa namanya, dia lebih menarik untuk misalnya generasi muda atau anak-anak dan untuk, nah itu tantangannya di situ. Di situ tantangannya. Oke, ini menarik ya. Jadi artinya untuk bisa menumbuhkan juga rasa cinta ya Kak ya, Ya, terhadap produk dalam negeri seperti dalam lokal seperti lokal, itu. betul. Oke. Nah, strategi apa yang bisa dilakukan agar usaha berbasis potensi daerah ini bisa berdaya saing Kak? Nah, pertama memang soal pasar ini soal persaingan. Pasar soal persaingan. Yo, Oke. mampu tak kita membuat produk itu lebih efisien sehingga harga pokok atau biaya produksinya itu bisa rendah. Kalau kita bisa memproduksi dengan biaya yang lebih rendah, kita bisa dengan harga yang bisa bersaing dengan produk yang dari luar. Oke. Jangan sampai produk kita ini jauh lebih mahal Oke, jauh lebih mahal ya. dibandingkan produk-produk yang sudah ada, Iya. yang dari industri. Nah, industri ini kan karena jumlah yang diproduksi itu besar. Biasanya mereka apa namanya, biaya persatuannya itu atau harga pokoknya jadi rendah. Nah, ini persaingan, mampu tak kita menjual. Kalau kita tidak mampu bersaing di harga pasar, biasanya produk kita itu cuma laku waktu pameran. Pejabat yang beli. Jadi Nah, tidak ada di luar seluruh itu, lapisan masyarakat Di ya. luar itu dia apa namanya, kalah bersaing. Nah, ini tantangan juga. Jadi Cak Manu, kita di dalam proses produksi itu dia harus efisien. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, promosi. Promosi, kembali lagi kepada promosi. Kualitas lah bagus, promosi kurang, ujungnya kalah bersaing. Oke. Ini promosi seperti apa yang bisa dilakukan untuk bisa tentunya meningkatkan itu Kak? Ya, promosi ini kan ada dua kan, ada bentuk offline kayak pameran, kayak harus ada misalnya kayak display, bazar-bazar. bazar dan sebagainya. Ada secara online kan. Secara online juga Pak, efektif juga sekarang. Dengan kemajuan Ya, sosial dengan media nih Kak ya? sosial media dan lain sebagainya. Nah, yang kedua memang dukungan dari semua pihak tadi, pemerintah, sektor swasta untuk ikut turut membantu mengembangkan UMKM yang ada ini. Nah, kalau untuk peran daripada tentunya teknologi Kak dalam mengembangkan usaha berbasis potensi lokal ini bagaimana? Nah, ya itu tadi, teknologi itu bicara kayak inovasi. Itu ya, inovasi. Nah, seperti apa nih Kak? Jadi sesuatu yang baru. Jadi baik produknya maupun peralatan. Produk dan peralatannya. Cak Manu, peralatan-peralatan untuk memproduksi itu harus lebih canggih lah ya. Jangan kalau wong nyingok tempat produksi itu kotor kan. Ada alat-alatnya. Jadi di sini ngaweknya. langsung berdesau, langsung ilfil langsung Iya, nyingok proses produksi. Makanya harus ada rumah produksi. Jadi harus rumah produksi. Jangan bercampur membuatnya di dapur gitu. Harus dipisahkan antara dapur dengan tempat produksi. Ya. Nah, kira-kira langkah-langkah apa untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal agar bisa bersaing di pasar global? Ya, pertama memang kita harus mencari bahan baku dulu, terutama kan dari bahan baku. Cak Manu, bahan baku ini memang bahan baku yang bagus. Berkualitas. Yang kedua, proses pengolahannya higienis. Jadi jangan sampai misalnya cepat rusak dan sebagainya. Yang ketiga memang soal packagingnya yang bagus, termasuk juga mereknya kan. Cak Manu membuat merek yang menarik misalnya, kemasan-kemasan yang bagus dan lain sebagainya. Nah, dari situlah produk yang kalau kita jual secara mentah itu harganya murah, misalnya jual ubi kayu murah, tapi setelah dia menjadi olahan keripik ubi misalnya ada nilai tambah. Jadi menaikkan nih kayak menaikkan harga dari kalau kita jual mentah. Jadi ada nilai tambah di situ. Nah, ini yang apa namanya yang harus kita ini kan.
Ini juga yang harus ditanamkan juga mungkin kepada tentunya para pelaku usaha itu Ya. sendiri ya Kak ya. Agar tadi kakak tadi kan ngomong kalau misalnya kita jual mentahnya pasti jauh lebih murah Lebih murah. dibanding kita Diolah sudah diolah jadi kayak kopi tadi kan. Kopi, Kita jual kayak pisang ini misalnya. pisang, keripik Ya. pisang kalau udah jadi keripik pisang kan pasti lain Ya, lah harganya seperti ada itu. nilai tambah dari situ. Aha. Nah, kita pengen tanya langkah-langkah apa yang untuk meningkatkan nilai tambah produksi lokal agar bisa bersaing di pasar global? Oh, sudah tadi. Oke, Ya. sorry. Kendala. Nah, kendala tadi tadi soal mindset. Oke, mindset. Itu yang pertama. Iya, mindset. Yang kedua keterampilannya juga, pengetahuan, keterampilan untuk membuat produk-produk ini juga perlu ditingkatkan. Nah, dari sisi permodalan tadi kan, permodalan kalau dia ingin meluaskan usaha, biasanya kan perlu bukan cuma sekedar modal sendiri, tapi perlu misalnya pinjaman. Nah, itu harus juga diajarkan. Yang tak kalah pentingnya manajemen. Manajemen ini Manajemen apa di keuangannya? manajemennya ada Memanage. macam-macam. Ada paling tidak ada 4. Apa ini, Manajemen Kak? produksi, manajemen pemasarannya, manajemen keuangannya, manajemen personalianya. Personalianya. Ya, jadi 4 bidang manajemen ini juga harus dikuasai oleh UMKM kan. Ini kalau untuk masyarakat secara umum kan Kak, kan ini pelaku usaha kecil menengah nih. Kan mereka kalau untuk yang seperti itu sampai yang detail seperti Kakak sebutkan tadi, manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, personalnya itu kan SDM, ya. sudah Menengah lah ya, usaha sudah menengah menengah ya, sudah ini Kalau usaha sudah tinggi. kecil mungkin lebih sederhana. Jadi mungkin dia cuma mempekerjakan 2 atau 3 orang. Jadi tidak ada bisa baik tidak perlu manajer. Ada ownernya tuh lah jadi manajer. Jadi manajer. Kadang jadi pekerja juga. Langsung ya. Langsung dia terjun kan. Beda kalau sudah usaha itu sudah usaha menengah mungkin bidang-bidang manajemen itu harus terpisah kan. Tapi kalau masih sederhana keempat bidang manajemen pacak ditekel si keong. Dia kalau ngawe kayaknya. Manajemen produksi dia. Nyatet keuangan dia. Masar ke dia. Sudah tuh manajemen SDM-nya, personalia dia juga. Dia juga, oke. Kan? Nah, kalau ambruknya sebuah usaha itu Kak, kan kadang kita di sini kan ada juga obrolan UMKM tuh kan, ketika mereka ngobrol yang saya ini itu kaitannya ini dengan keuangan nih Kak. Ibarat kata mereka kadang sulit untuk memisahkan antara ini duit untuk belanja, ini duit untuk ibarat kata usaha ya itu. Nah, jadi kok ujung-ujungnya ambruk. Tidak terap ke manajemen berarti dia. Tidak terap ke manajemen. Harusnya terpisah memang. Harus terpisah. Jadi semuanya harus dicatat. Makanya di dalam belajar akuntansi ada jurnal kan, jurnal harian dicatat. Seluruh pengeluaran, pemasukan itu harus dicatat dengan tertib. Supaya setiap minggu atau setiap bulan kita bisa ngecek itu. Kalau untung berapa, kalau rugi berapa. Okay. Nah kadang-kadang kan kalau yang kecil ini tercampur dengan kebutuhan hari-hari. Hari-hari, duit belanja. Buka warung gitu. Kaget ngembek untuk masak di rumah, ngembek di warung itu tidak dicatat. Itu yang jadi akhirnya membuat roboh sebuah usaha. Akhirnya kadang-kadang tidak terasa sebenarnya kita ini sudah rugi tapi kita tidak tahu bahwa usaha itu sudah mulai setiap bulan itu minus terus. Nah lah bangkrut lah baru kaget. Jika antisipasi kita terlambat. Nah kalau kita mencatat soal keuangan kita bisa mengantisipasi. Bulan ini kita minus, keuntungan kita tidak kati. Cak mana cara mengantisipasinya? Jadi artinya setiap hari ketika misalnya pelaku usaha melakukan sebuah usaha, artinya ketika dia keluar untuk modal berapa, dalam satu hari itu dicatat apa yang menjadi pengeluaran, berapa banyak pemasukan, baru kelebihan dari itu tadi itu yang disebut dengan keuntungan. Nah, kalau misalnya ketika satu bulan misalnya dievaluasi rugi, bisa dicek apa biaya mana yang bisa ditekan misalnya, biaya mana yang tidak efisien. Kalau kita catat kita tahu, ini terlalu boros di sini harus kita ini, misalnya penjualan ini sebenarnya harus kita tambah sedikit supaya dia
mencapai skala usaha kan, untuk balik pokoknya tuh harus menjual minimal misalnya sekian paket atau sekian ini jumlahnya. Nah itu kalau kita catat di dalam manajemen keuangan kita tahu. Jadi kalau ada misalnya kerugian cepat bisa kita atasi. Nah kita kalau tidak tahu deh, lah bangkrut lah terduduk baru tahu. Ngapa bisa bangkrut nih? Bangkrut ini. Awal abis makan deh. Oke, nah ini bagaimana cara mengatasi keterbatasan modal dan sumber daya manusia di dalam pengembangan usaha lokal? Nah, pertama soal permodalan tadi. Biasanya modal itu kan modal sendiri dari keuntungan yang ditahan misalnya. Keuntungan tuh jangan dimakan kalau biasanya. Ada keuntungan yang ditahan untuk memperbesar modal. Kalau kita tidak kan. Udah untung ini lanjut. Dimakan kalau. Kalau untung misalnya 2 juta, kalau bisa 500 ditahan. Untuk memperkuat permodalan. Jadi nambah modal gitu modal. Kalau memang usaha itu prospek dan cadangan modal kita terbatas, bisa kita mengakses modal dari luar. Apakah dari koperasi, dari perbankan, dari dana-dana kemitraan BUMN misalnya. Itu terbuka juga. Tinggal bisa tidak kita mengakses itu. Nah, kalau misalnya masyarakat atau UMKM ini belum bisa masuk, itulah fungsi pembinaan tadi. Yang dilakukan oleh ONC tadi ya Kak ya? Untuk bisa mereka mengakses permodalan. Termasuk juga SDM. SDM ini kan perlu pelatihan, mungkin ada pelatihan di bidang produksi atau pelatihan di bidang pemasaran, pelatihan di bidang keuangan misalnya. Itu juga harus ditingkatkan. Kalau misalnya ada kelemahan di aspek-aspek itu. Nah, pelatihan ini kan macam-macam, bisa pemerintah menyelenggarakannya, bisa perusahaan, atau dia belajar dewek bisa juga. Nggak tutorial ya? Nggak di YouTube. Tutorial itu paling ini ya. Efisien ibarat kata kan. Jadi bisa di situ. Oke. Nah, seberapa penting sih sebenarnya peran pemerintah untuk mendukung masyarakat dalam mendukung usaha berbasis potensi daerah ini, Kak? Penting ya. Sangat. Pemerintah ini harus hadir. Terutama untuk mengembangkan usaha-usaha kecil ini. Jangan hadir di usaha-usaha besar bae. Usaha kecil ini perlu dukungan. Kalau yang besar ini lah pacak jalan dewek. Iya. Yang kecil ini yang kadang ibarat manusia itu masih bayi, perlu disuapi kadang-kadang, perlu dituntun, perlu ini diajari. Nah ini peran pemerintah sangat penting. Nah kalau Kakak sendiri tentunya kan ini sebagai sebagai peneliti dan juga tentu sebagai akademisi, itu memandangnya seperti apa nih Kak, peran pemerintah saat ini gitu? Masih kurang atau harus lebih? Kurang kontinu. Nunggu anggaran turun baru ini kan? Baru bergerak. Kalau belum turun ini, padahal pemerintah tuh bisa lebih proaktif misalnya menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain. Pihak-pihak ketiga seperti itu ya. Tidak nunggu anggaran mereka turun. Kalau anggaran turun di April, di Mei, Januari, April kosong kadang-kadang. Tidak ada kegiatan. Oke. Nah, ini ya kolaborasi. Yang dibangun harusnya kolaborasi. Agar tentu tetap bisa. Pihak, sehingga continue. Jangan sampai kegiatan pembinaan ini dari setahun itu hanya di ujung tahun baik. Kadang numpuk pelatihan ujung tahun tuh Kalau nak ngejar nutup buku Desember. Di Januari sampai ke Juli tadi kosong. Karena anggaran belum cair. Di situ juga itu menjadi salah satu ini kayak kendalanya ya Kak ya. Padahal kalau numpuk tuh tidak ini lagi. Artinya pemerintah juga harus proaktif di sini ya. Proaktif, bisa menjalin dengan pihak ketiga tadi. Sehingga pembinaan ini bisa continue. Kira-kira kalau misalnya kita ambil contohnya Kak, contoh dari tentunya usaha yang berbasis potensi daerah itu yang sukses itu seperti apa Kak? Sebenarnya kuliner kita sudah cukup ini ya. Kalau kita bicara sebagai makanan terenak ya, misalnya pempek itu masuk, artinya sudah bisa jalan ini ya. Tapi misalnya usaha-usaha yang untuk hal-hal yang baru, misalnya kayak apalagi yang kita ingin membangkitkan potensi usaha-usaha yang lokal dan tradisional tadi, memang itu masih banyak tantangan. Cak manu kita mengembangkan kerajinan purun itu bisa berkembang. Karena kan kerajinan purun ini menarik ya. Dia bukan cuma berpotensi soal ekonomi, tapi dia juga karena bahannya itu alami. Itu dari daun? Ya daun kayak rumput. Rumput dengan purun tuh. Dia kayak rumput tinggi dia 1,5 meter kan. Beda dengan eceng gondok tadi ya Kak ya? Itu yang dianyam. Dia kan artinya kan ini bahan alami. Kita harus mengurangi plastik ini sebenarnya. Ya, oke. Itu bisa dijadikan sangke. Jadi dia lebih alami. Alami. Untuk menjawab persoalan lingkungan saat ini kan. Nah, produk-produk alami ini penting untuk dikembangkan. Termasuk tikar purun tadi. Kalau kita nak jadi ke sangke untuk belanja ya kan. Lebih senang beli tikar plastik ya.
Iyo, disangke plastik bener gak? Tikar purun tuh untuk kekuburan baik banyak sekarang. Dipakai deh. Iya. Itu kira-kira bakal bisa nggak Kak kayak tikar purun tuh untuk bisa sampai maaf ngomong menjadi apa ya menjadi produk yang bisa digunakan oleh masyarakat itu secara meluas digunakannya maksudnya bukan cuma untuk dibawa ke kuburan baik dan juga Kak tadi. Sebenarnya bisa. Oke. Tinggal bagaimana juga selain gitu inovasi, bagaimana mengembangkan produknya juga masyarakat juga harus disadarkan juga. Jangan kita misalnya mengurangi peralatan-peralatan plastik, misalnya bisa alternatifnya tikar purun misalnya kan. Oke. Nggak usah pakai tikar Tikar plastik, lagi, atau karpet plastik misalnya. Tapi artinya tutup lah yang plastik-plastik ya? Ya tutup pasti berkurang lah. Berkurang, dikurangi ya Dak ya. Oke, ini kayaknya ada yang nak gabung kita terima dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, Halo. assalamualaikum dengan siapa nih? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih? Bersando. Iya, dengan siapa? Hah? Apa? Halo, dengan siapa nih? Halo, iya, dengan siapa nih? Asmi, Oh, Casmi. bukan. Bukan. Oke, dia Casni, nak tanya apa nih Kak Casni? Warung hidup radio. Kita membahas tentang ini apa budaya belajar Sumba mengenai tentunya potensi daerah ya, mengenai untuk apa pelaku UMKM. Nah, kira-kira apa yang nak ditanya ke dengan narasumber? Itu pelaku usaha UMKM, gitu. Ya, ini apa pembahasannya adalah tentang tentunya tentang pelaku UMKM lah saya itu ya. Pengembangan usaha yang berbasis potensi daerah. Kita pempek di Palembang ini, terus di Karpurun tadi jatuh. Kira-kira apa yang nak ditanyain? Apa lah UMKM sekarang semakin merosot. UMKM Semakin merosot. makin merosot. Kenapa seperti itu pertanyaannya? Nah, itu ya. Sebabnya di tempat kami itu banyak yang gulung tikar sebabnya. Oh, pelaku UMKM di tempat ini banyak yang gulung tikar. Itu apa Termasuk penyebabnya? Kawan baru kemarin gulung tikar. Gulung tikar kan udah selesai acara atau cak mana kira-kira? Macam-macam gulung tikar nih kan. Yang dijualnya udah punya. Oke. Pembelinya agak Berkurang. dia. Oh, oke. Jujur bae dari mulai yang raskonian tuh turunnya udah lebaran lagi ya. Oke, Pak Sampai sekarang. Oke. Termasuk Aspin juga jualan turun hampir 50%. Hampir 50% ya. Oke, Cik Aspin ya. Segala itu ada bakso, ada tempat kami itu ada minyak wangi, ada makanan segala makanan, lontong segala. Nah, Turun jadi galau. Apa itu penyebabnya kurang lebih seperti itu Ah, pertanyaannya? kira-kira. Oke, Pak Cik Aspin. Ditangkap Makasih dulu ya. saya. Yo, terima kasih. Narasumber. Yo. Terima kasih. Waalaikumsalam. Nah, ini Cik Aswin nih di Seduduk Putih. Iya. Dia bertanya katanya yang berdasarkan perhatian beliau seperti itu kan. UMKM ini kok semakin merosot nih, makin ke sini seperti itu. Itu yang dirasakan. Ini Cak mana tanggapannya Kando? Memang daya beli. Daya beli masyarakat. Kalau Oke. soal misalnya merosotnya omset ya, biasanya terkait juga dengan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat. Oke. Nah, mungkin sekarang ini memang ada kecenderungan daya beli ini agak turun. Karena kita jenguk kan ada banyak PHK misalnya kan.
termasuk juga efisiensi pemerintah ini juga Itu berpengaruh ya. berpengaruh. Jadi uang yang beredar di tingkat masyarakat Itu. karena belanja pemerintah ini juga penting. Kalau belanja pemerintah inilah dia kaget membeli apa, beli apa ini kan. Nah kalau terjadi efisiensi di tingkat belanja pemerintah, otomatis uang yang beredar juga Semakin sedikit. dan daya beli masyarakat juga berkurang. Ya. Ini kira-kira nak kita angkat lagi kan? Boleh. Oke, diatur, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Tapi pun. Iya pun, ini dengan siapa ini kayaknya dari Lampung ini. Betul, dari Edo, Bandar Lampung. Iya, silakan. Mas Edo nak bertanya apa kira-kira dengan narasumber kita? Pakai temanya, Cek. Tema kita adalah tentang apa tadi kan? Pengembangan UMKM. Iya, pengembangan UMKM berbasis Potensi daerah. Nah, yang saya tanyakan UMKM ya. Iya. UMKM itu kebanyakan makanan ya. Ada rata-rata Yang makanan. saya tanyakan, adakah konsumen yang pernah misalkan dia membeli tempe ya. Nah, terus dia kecewa. Nah, sebagai kita pelaku penjual, gimana cara menjelaskan ke konsumen itu? Oke. Jadi dia kecewa dengan produknya kita begitu. Bagaimana cara menjelaskan? Betul. Kan kita produk itu tidak semua sama ya di lidah. Iya. Pasti ada bedanya gitu. Nah, yang kedua, kalau cuko itu berbasis pedaskah atau gimana gitu? Cuko? Udah, Cek, gitu aja, Cek. Cuko maksudnya? Cukonya pedas atau Cuko itu pedas atau gimana gitu, Cek. Ciri khasnya. Oke, baik ya. Oke, Bang Oke, Edo. begitu aja, Cek. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habibun. Iya pun, baik. Terima kasih ini dari Lampung, Bang Edo. Dari Lampung, Bang Edo. Oke, langsung bisa ditanggapi nih kan. Ya, memang kita harus nerima keluhan masyarakat. Betul. Ya, jadi harus terbuka terhadap keluhan masyarakat. Kalau kita punya usaha, boleh baik kita buat kotak keluhan kan. Oh, oke. Ya, atau kita tidak usah marah kalau misalnya dapat kritikan ya. Nah, terhadap tapi produk memang kita juga tuh ya. Soal selera juga bisa juga kita jelaskan. Karena misalnya biasanya kan kalau uang baru nyicip produk yang bukan budaya dia, kadang-kadang agak aneh. Tapi kalau kita jelaskan memang rasanya memang cak itu. Nah lama-lama kadang-kadang dia mengerti baru sendiri. ngerti. Oke. Wong Jawa kadang-kadang tak galak makan tempoyak, tapi kalau lama di Palembang nih makan tempoyak juga dia. Akhirnya makan tempoyak juga. Makan tempoyak juga. Kan? Lemak juga akhirnya jadi. Lemak juga. Iya. Walaupun awalnya dia merasa agak asing ya seperti itu. Soal apa namanya cuko tadi memang nano cuko nih. Ado galo rasa manis, masam, asin ya. Asin, pedas. Memang dominannya pedas. Tapi Cak itulah cerita kehidupan. Ya. Oke, ini Caknya masih ada yang nak gabung. Kita terima lagi kan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Cik Gaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cik Asnu di Kenten Iya. Oke, diatur Cik Asnu nak bertanya dengan narasumber kita. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tertarik dengan purun tadi, Pak. Oke. Kalau bisa, ini kan plastik ini kan jadi sampah sulit terurai, Pak. Ya. Nah, jadi bagaimana kalau purun ini dijadikan pengganti kantong plastik? Ya. Okay. Apakah bisa dikembangkan lebih luas lagi, Pak? Oke. Ya. Itu saja, Pak. Baik, Terima siap. kasih, Cik Gaya, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Cik Asnu yang ada di Kenten. Ini kira-kira ini dia tertarik dengan purun ini untuk ganti ke yang plastik-plastik yang ada nih Cik mana di Kenten. Memang kalau dulu tempat itu biasanya dari purun, dari rotan, dari pandan, daun pandan dan sebagainya. Nah, karena adanya produk plastik ini tergeser, Cik. Oh, awalnya dari purun ya. Nah, memang kan tertamu dari harga. Kadang-kadang harga plastik nih, kantong plastik ini lebih murah. Jauh lebih murah, oke. Tapi sebenarnya kalau kita purun ini keuntungannya bisa dipakai berulang-ulang. Berulang-ulang. Untuk selamanya lah. Untuk selamanya bisa. Asal kita awet. Awet. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita menyadarkan masyarakat bahwa misalnya kalaupun misalnya sangke purun ini lebih mahal,
Tapi untuk kepentingan lingkungan ini, keselamatan anak cucu kita di masa depan ini sangat penting Sangat kan. penting. Untuk sangat kita tidak terlalu mengandalkan produk-produk dari plastik yang tadi susah susah terurai. terurai. Sementara kalau purun ini kan kalau dia buruk, kita buang misalnya kan dia akan terurai di tanah. Di tanah. Misalnya. Tidak bermasalah dengan lingkungan. Dengan lingkungan. Nah, tapi memang itu tadi wong modern nak praktis bae, Cek. Nak praktis, nak murah. Nak murah, praktis. Bisa. Ya tak? Kalau plastik pajak dilipat-lipat kecil kan. Kalau purun kan nak tenteng terus ya. Iya. Tapi itu tadi apa sih kita tuh lebih baik sebenarnya lebih baik ada lah pepatah yang katanya lebih baik kalah di harga tapi menang di ininya lamonyo ibarat kata lamun kita kegunaannya gitu kan. Coba kadang-kadang kita beli kantong-kantong gitu ya. Kadang sekali pakai kita buang setelah itu. Itulah bertumpuk jadi sampah kan? Yang sudah terurai tadi. Iya. Oke, kan ini kita terasa sudah ada di penghujung kebersamaan. Woy, Di ujung baru nelpon galau. Iya. Oke, terima kasih yang pasti kita juga mengucapkan tentunya untuk para pendengar kita yang sudah berpartisipasi tadi kan Doy, yang bertanya langsung tentang obrolan kita pada kesempatan di suasana sore hari ini ya. Dan mungkin sebagai closing statement kalau apa yang menjadi pesan dan juga harapannya terkait dengan topik kita pengembangan UMKM berbasis potensi daerah ini. Ya. Pertama kita harapkan bahwa UMKM ini harus terus berkembang. Oke. Ya. Baik kita dorong pelaku ini harus punya militansi istilahnya. Militansi untuk mempertahankan usaha ini. Jadi biasa tuh naik turun jatuh bangun itu. Kalau dia punya mindset entrepreneur, dia tidak akan mundur kan. Itu yang pertama. Yang kedua, semua pihak, ya pemerintah, sektor swasta, termasuk akademisi, perguruan tinggi, termasuk media juga, Cek. Iya, Kita harapkan juga, saling bergandengan tangan ya kan. Bergandengan tangan untuk mendukung pengembangan UMKM berbasis potensi daerah ini. Kukira itu baik. Oke, baik. Terima kasih banyak tentunya kehadirannya Kakando kami Dr. Insinyur Julian Junaidi MSI. Beliau adalah dosen dan juga Ketua Laboratorium Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Sriwijaya. Sudah hadir, sudah memberikan edukasi, sudah memberikan pencerahan tentunya untuk kita galau-galau bahwa sebenarnya potensi daerah di kita ini banyak sekali. Tinggal kita galak menggalinya atau tidak gitu kan, dan tentunya adanya peran serta kita sama-sama kan untuk bisa mengembangkan hal tersebut. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya. Pepatah bijak mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan